شهدت كتاب الإبريس وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا وإلى جميع من حقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 196. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Alladzina utawi wong akeh atainahum kang maringi ingsun hum ing alladzina alkitab ing kitab iku ya'rifunahu padha weruh sapa alladzina hu ing Muhammad kama ya'rifuna kaya oleh padha ngerti sapa alladzina abna'ahum ing pira-pira anake alladzina. Wa inna fariqan lan setuhune sak pantan itu golongan. Wa inna fariqan lan setuhune sak pantan sak golongan minhum saking alladzina layak tumuna yekti padha nyingitaken menyembunyikan layak tumuna yekti padha ngumpetake nyingitake sapa ya si fariq al-haqqa ing perkara kang hak wa hum hali utawi fariq iku ya'lamuna padha ngerti sapa fariq. Al-haqqu utawi kebenaran iku mir rabbika saking pangeran sira. Para tekunan namung aja ana temenan sapa sira iku minal mumtarina kelebu golongane wong kang padha mamang kabeh. Walikullin lan iku tetep kedue saben-saben wong wijhatun utawi madhep tegese kiblat dua kang utawi kul iku muwalliha madhepi apa ya se wijhat fastabiqu padha balakono sapa sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan. Ainama takunu ing dalem dinding kon tinemu sapa sira kabeh yakti mongkon nekaaken dikum kelawan sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah jami'an sekabehane. Innallaha saduhune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Kita waos syarihun 146 147 wong-wong ahli Mekah tegese Yahudi lan Nasara iku sakbenere wis weruh utawa kenal Nabi Muhammad kaya weruhe marang anak-anake amarga ana ing kitab Taurat Injil wis diterangaken kanthi jelas bab sifat-sifate Kanjeng Nabi Muhammad. Nanging nyatane sebagian saking ahli kitab mau muni ora weruh ateges padha nyingitaken keterangan-keterangan kang hak. Keterangan-keterangan kang hak iku pancen nyata saking Allah Ta'ala. Mula sira aja nganti klebu golongane wong-wong kang padha mamang. Saben-saben umat iku duwe kiblat dhewe-dhewe. Umat Yahudi kiblate Baitul Muqaddas. Umat Nasara kiblate Matla'us Syamsi. Umat Islam kiblate Ka'bah.
Mula sira kabeh supaya padha enggal-enggal tumuju marang kebagusan ana endi bae panggonan sira kabeh. Besok dina kiamat mesti bakal disowanake ana ing ngersane pangeran lan bakal diwales miturut amale dhewe-dhewe. Ana ing alam dunya Gusti Allah Ta'ala iku kuwasa sembarang kali. Itu maknani perayat 146. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab itu mengenalnya, ya'rifunahu mengenalnya, mungkin kalau terangkan teng mriki dimaknani hune rujuke teng Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud tenggone ya'rifuna. Teng mriki dimaknani Muhammad. Tapi saderenge enten kata alladzina atainahumul kitabah, mereka orang-orang yang telah diberi kitab. Sing dimaksud teng ayat ini adalah ahbarul Yahudi wa ulamaun Nasara. Jadi yang mengetahui, sing semerat, yang diberi kitab, yang mengetahui, teng mriki dikatakan Nabi Muhammad. Itu yang mengetahui itu adalah bukan orang Yahudi dan Nasrani secara semuanya boten, tapi hanya rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Jadi itu yang mengetahui, memiliki dikatakan Nabi Muhammad. Tapi ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud apa yang diketahui di ayat ini. Terus enten sing ngarani tenggone tafsir At-Tabari itu dikatakan ya'rifu haula'il ahbaru minal yahudi wal ulama'u minan nasara annal baital harama qiblatuhum wa qiblatu Ibrahim wa qiblatul anbiya'i qablaka kama ta'rifuna abna'ahum. Jadi tentang tafsir At-Tabari dikatakan bahwasanya sing dimaksud ya'rifunahu teng ayat niki adalah ulama-ulama Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani itu mengetahui kalau sebenarnya Ka'bah itu adalah kiblat mereka. Sa'anna ba'annal baital harama kiblatuhum. Saat ini Ka'bah itu kiblat mereka. Dan kiblat Nabi Ibrahim dan kiblat nabi-nabi sebelum mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenal anak-anaknya. Jadi orang-orang Yahudi, para rahib Yahudi dan pendeta Nasrani itu sebenarnya mengetahui kalau kiblat yang benar itu bagi mereka itu adalah Baitullah, Mekah, Ka'bah. Nah, tafsir Al-Qurtubi yang dikatakan seperti itu. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan takwinul kiblati. Jadi perpindahan kiblat itu mereka itu tahu. Jadi sebenarnya tentang kitab mereka, kitab Taurat dan kitab Injil itu sebenarnya sudah dikatakan menikut kiblat orang Nabi akhir zaman yang akan pindah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, menuju Masjidil Haram. Dan itu mereka mengetahui. Jadi pendapat yang pertama, ya'rifunahu itu mengatakan gunya temriki adalah perpindahan kiblat. Tapi tafsir Al-Ibris, kitab Al-Ibris ini begitu juga tafsir Jalalain, yang dimaksud hu temriki adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya temriki dimaknani ya'rifunahu padha weruh sapa alladzina hu ing Nabi Muhammad. Tenggone mriki teng Jalalain iki dikatakan ayya'rifunahu ay Muhammadan, tegese Nabi Muhammad. Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan ya'rifuna nubuwatahu wa syidqa risalatuhu wa syidqa risalatihi. Jadi sing dimaksud teng ayat ini adalah mereka mengetahui kenabian Nabi Muhammad dan membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mereka mengetahui Nabi Muhammad
seperti halnya mereka mengetahui anak-anaknya sendiri. Tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain dikatakan bina'atihi fi kutubihim. Dari mana mereka tahu, saking pundi mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti halnya mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Bina'atihi fi kutubihim, dari sifat-sifat Nabi Muhammad yang sudah diceritakan di kitabnya. Jadi penggoni tafsir Jalalain dikatakan tenggone Taurat sampai Injil itu sudah dijelaskan bahwasanya nanti sifat-sifat ciri-ciri Nabi akhir zaman itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani tahu akan hal itu. Bahkan tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab, tentang tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, itu bahkan di kitab Injil dan kitab Taurat yang sekarang itu masih ada ayat yang menerangkan kalau besok akhir zaman itu akan datang Nabi yang diindikasikan Nabi ini dari Gunung Paron. Gunung Paron itu menurut kitab mereka itu adalah tempat Nabi Ismail dan ibunya itu diungsikan oleh Nabi Ibrahim. Sampai akhir kenabian, sampai beberapa ratus atau beberapa ribu tahun kemudian, itu tidak ada nabi yang datang dari Mekah kecuali kanjeng Nabi Muhammad. Itu masih sampai sekarang, itu masih enter di kitab Taurat kali kitab Injil. Pemberiku disebutkan tentang tafsir Al-Misbah, ini bahkan disebutkan tentang kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 33 ayat 2. Pemberiku, cuman pulau boten saged ngeros cek karena tidak punya Taurat, tidak punya Injil di rumah. Tapi terus Profesor Quraisy seperti itu. Jadi masih ada ayat di dalam Taurat dan Injil yang sekarang yang mengatakan kalau besok akhir zaman akan ada datang Nabi yang di India, yang kemudian Nabi itu namanya Nabi Muhammad. Tapi itu disembunyikan oleh mereka. Kita mungkin boten ngerti, boten ada Taurat, kita mungkin boten duwe Injil nang omah. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya, lek Taurat saiki, lek Injil saiki itu sudah tidak asli lagi. Dirubah semua. Tapi ternyata walaupun sudah ada yang dirubah, tapi ada beberapa hal yang belum sempat mereka rubah, dan itu ada indikasi itu adalah kanjeng Nabi Muhammad. Kita yakin kalau Al-Quran itu memang suci, dijaga kesuciannya oleh Allah, sementara kitab-kitab yang lain sudah dirubah. Dasarnya nopo kalau kita meyakini itu semua? Gampang. Jenengan misalnya jaga konco Kristen nang Indonesia, Injilnya kan berbahasa Indonesia. Sampai nang Inggris, Injilnya dan Tauratnya itu juga bahasa Inggris. Nang Prancis di bahasa Prancis, kan sudah tidak suci lagi dari sesuatu itu. Dan di berbagai negara bahasanya beda-beda. Injil, kitab suci mereka itu berbeda-beda. Nang Indonesia sesuai dengan negaranya. Tapi Al-Quran jenengan tengkun di mawon nang Indonesia, nang Inggris, nang Afrika, Quran itu tetap akan sama. Niku bukti lah. Niku Quran niku suci, terus Injil dan Taurat sekarang niku buatan suci mana, niku sudah merupakan bukti lah bahwasanya Quran kitab suci sampai sekarang, sementara Taurat dan Injil sekarang sudah tidak suci lagi. Itu sudah bukti yang sangat kuat. Tafsir Jalalain, sing betul Jalalain sampai tingali. Qala Ibnu Salam. Ibnu Salam ini adalah ulama Yahudi, wong alim masih Yahudi dan wong alim ini sebutan dia ulama. Ulama Yahudi sing akhirnya masuk Islam. Jadi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu sanjang ngeten. Laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rafa ibni wa ma'rifati Muhammadin iku asyaddu.
Takut araf tuh, yakti teman-teman weruh sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Saya benar-benar tahu kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi. Hina ra'aituhu, sejak pertama kali saya melihatnya. Bicara arek nom-nom sakniki ndelok arek wedok terus cinta pada pandangan pertama. Niki Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ketika melihat pertama kali itu langsung terlihat Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Kanjeng Abdullah bin Salam ngomong kayak ngeten, karena arafa ibni, seperti halnya saya mengenal anakku. Bahkan wa ma'rifatil Muhammadin itu asyaddu. Bahkan mengenal Kanjeng Nabi, pengetahuan saya tentang Kanjeng Nabi itu lebih kuat, lebih kuat dibanding pengetahuan tentang anak saya. Ketika ditanya kali Sayyidina Umar Kanjeng marang Abdullah bin Salam, opo awakmu luwih kenal Kanjeng Nabi Muhammad timbang anakmu? Terus Abdullah bin Salam jawab kaya ngeten, li anna ma'rifati bi ibni dunniyatun li annahu yahtamilu ayyakuna min ghairi. Sesungguhnya pengetahuanku tentang anakku itu berdasarkan prasangka, karena bisa jadi anakku itu bukan lahir dari aku. Jadi ceritanya Abdullah bin Salam ini ketika dia masih Yahudi dari mlebu Islam wis rabi, itu bisa jadi dia itu dikhianati oleh istrinya ketika dia masih Yahudi, dikhianati oleh bojone. Mari ngono bojone meten ambek wong lanang. Iya, jadi cerita koyo ngoten wis ono ke jaman biyen. Jaman saiki ya cerita piye ta ndak ono jaman biyen ya ono. Jadi sampai itu Abdullah bin Salam ngomong, aku ngerti Kanjeng Nabi soalnya Kanjeng Nabi di apa? Wa amma ma'rifati bi Muhammadin fahiya anillah. Karena saya tahu Kanjeng Nabi itu dari Allah. Lah bojoku aku gak ngerti bojoku tahu karo sapa. Jadi dikhianati ambek istrinya, seperti itu ceritanya itu. Lanjutannya ayat wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi lewat ayat ini, gak kabeh orang Yahudi, gak kabeh orang Nasrani itu menyembunyikan informasi itu, ayat-ayat itu, tentang perpindahan kiblat, entah tentang Nabi Muhammad. Tapi setidaknya ada 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang mengetahui dan membenarkan risalah Nabi Muhammad. Jadi pada mengerti terus dan membenarkan risalah Nabi Muhammad. Dan golongan ini corok ketua ini kok Abdullah bin Salam ini. Karena Abdullah bin Salam ini adalah ulama wong Yahudi, otomatis dia punya gampangannya santri. Dan santri-santrinya ada yang mengikuti kiai ini gampangannya. Jadi Abdullah bin Salam punya pengikutnya juga percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pendapat yang kedua, mengetahui tetapi menyembunyikan. Ngerti tapi disembunyikan. Ini layak turun disembunyikan. Pendapat yang ketiga, mengetahui tapi mengingkari, malah mengubah kitab suci mereka. Dan itu adalah golongan-golongan yang terakhir. Jadi setelah itu Taurat dirubah, Injil dirubah. Jadi mereka sajane ngerti tapi malah mengingkari dan mengubah kitab suci mereka. Lanjutan ayat, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtahin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka dari itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Yang dimaksud dengan kebenaran di ayat ini itu adalah informasi tentang kiblat yang berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi orang-orang pada saat itu ada yang ragu tentang perpindahan kiblat. Ayat niki kalau kita lihat redaksi ayatnya, al-haqqu min rabbika fala takunanna, kata mriki niku adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Fala takunanna itu redaksinya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud wal muradu adalah ummatuhu.
sing kalimatnya menggunakan redaksi kepada Nabi Muhammad, tapi sing dimaksud adalah umatnya. Sebab Kanjeng Nabi bukan mungkin ragu terhadap perintah Allah, tidak mungkin ragu Kanjeng Nabi. Tapi umatnya itu ada yang ragu. Makanya dikatakan al-haqqu mir rabbi, kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka kamu jangan sekali-kali ragu. Di enten orang-orang yang ragu terhadap perpindahan kiblat itu ada yang ragu. Tapi al-haqqu mir rabbi, kebenaran itu dari Tuhan. Jadi apapun nopo mawon niku lek saking Allah niku pun pasti benar. Al-haqqu mir rabbi, nopo mawon lek saking Allah niku pasti benar. Walaupun niki jenengan kudu niku ojo sampai keliru oleh memahami keterangan kula. Walaupun mungkin secara zahir itu terlihat salah, tapi lek Allah sing wis ngendika itu sudah al-haqqu mir rabbi, itu kebenaran dari Tuhan. Apa contohnya? Contoh teng surah awal Al-Baqarah niku dikatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idz qulna lil malaikati, ketika diucapkan kepada mereka para malaikat, usjudu sujud sapa sira li adama marang Adam. Pas itu fasajadu, maka semuanya bersujud illa iblis. Iku menurut beberapa keterangan ulama, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu memang bukan sujud-sujud singkat seperti halnya kita sujud, tidak, tapi sujud yang menghormati. Bahkan kita itu tidak boleh bersujud kecuali kepada Allah. Jadi penghormatan kepada seseorang itu tidak boleh melebihi rukuk. Jadi melebihi sampai rukuk itu bukan salah. Dan orang-orang yang gampangane wong Arab mriko, ya sampeyan salaman ambek syekh-syekh ini. Sampeyan duduk ini tidak diolehi, haram. Jadi ini niku padha karo nyembah, padha karo sujud. Padahal ya dadi salaman mbek wong Mekah iki ngene ngono masih tuwa masih rokok. Enten sing salaman mbek duduk ini haram. Karena mereka menganggap itu bagian dari sujud. Padahal mboten. Nggih sujud niku nempel batu tenggone bumi niku sujud. Jadi menghormati seseorang itu tidak boleh melebihi rukuk. Niku panjang seperti itu. Jadi ada yang mengatakan sujud malaikat kepada Nabi Adam itu hanya menghormati mawon gunung yang mawon. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak seperti itu. Dia sujud malaikat ya sujud wong sujud sholat. Loh, jadi mboten masalah. Wong sing ngomong Gusti Allah kok. Lah lek ngomong Gusti Allah terus kabeh apa? Kan seperti itu. Dan satu contoh mana sing wis pasti kita semua sudah mengenal, sudah mengetahui. Nabi Khidir ketika ketemu kali Nabi Musa, melakukan kepada Nabi Musa, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Niku cara zahir, niku salah apa bener? Ayo, teman jawab, salah apa bener? Salah. Wong arek cilik dipateni. Tapi sing merintah Allah. Al-haqqu mir rabbi. Ini pokoknya sing merintah Allah nggih pun. Al-haqqu mir rabbi. Api ngetone niku lek Allah sing merintah, tapi lek dudu Allah nggih ojo gak gelem, ojo gelem sampeyan. Dadi misale jenengan kok enggak ada tokoh, enggak ada panutan iki misale terkenal wali, terus gayanya nyeleneh, terus kok memerintahkan sampean kepada hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat, jangan dihiyai, ojo dituruti. Lek Allah sing merintah gak apa-apa, tapi lek niki lek secara syariat gak bener. Misalnya jenengan dadak guru sing nyeleneh utawa terkenal wali, nggih boten bisa diyoi. Lek orang-orang yang niki wali, mesti terkenal wali. Sampai kita kan tidak tahu juga itu wali apa boten. Tapi kan enten orang-orang yang gayane nyentrik, gayane nyeleneh, terus melakukan hal-hal yang di luar syariat, itu tidak usah ditiru. Kalau misalnya mau panjenengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, dia ojo tiru Mas Yong itu terkenal wali masalah itu. Hanya al-haqqu mir rabbi,
Lanjutannya ayat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Penggoni tafsir Jalalain niku bisa diucapkan muwallaha. Jadi bukan muwalliha tapi muwallaha. Jadi ini sampun kula terangaken teng mriki enten tiap-tiap umat beragama itu punya kiblat sendiri-sendiri. Wong Yahudi kiblatnya nang Baitul Maqdis, wong Kristen kiblatnya nang wetan. Matla'us syamsi nggih munculi srengenge. Wau kalau iseng untuk membuktikan saja apakah sampai sekarang seperti itu, kalau nyoba buka Google, kalau takon di Google kiblat orang Kristen, ternyata memang benar timur. Berarti Kedien sampai saat ini kiblat orang Kristen itu timur. Terus kiblat orang Islam Ka'bah. Itu setiap umat beragama itu mempunyai kiblat masing-masing. Ini pun kalau terangaken to, wis kula keterangaken to masalah kiblat masing-masing seperti itu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Yang dimaksud teng ayat fastabiqul khairat di ayat ini niku al-badiru ma amarakum wa azza wa jalla min istiqbalil baitil haram. Segeralah kamu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menghadap kiblat ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Jadi fastabiqul khairat teng ayat niki itu segeralah kamu untuk apa kepada sesuatu yang diperintahkan Allah, yaitu menghadap ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Tapi secara umum wa in kana yatadhammanu al-hassa al-mubadarati wal istijali ila jami ta'at bil umum. Secara umum kalian itu harus segera dan berlomba-lomba untuk berbuat ketaatan, apapun itu bentuknya. Secara umum, apapun itu bentuknya, kita semua harus berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi dikatakan wal makna al-muradu al-mubadaratu bisyolati awal waqtiha. Yang dimaksud agi-agi, al-mubadaratu itu kalau Jawane agi-agi, bersegera. Itu yang dimaksud tentang ayat ini adalah untuk segera melakukan sholat di awal waktu. Segera melakukan sholat di awal waktu. Ada nomor kita semua insya Allah pun ngerti. Jari ini oleh berangkat Jumatan yang kepingin awal oleh unto. Ini kok ternyata tidak. Mungkin Jumatan hadis. Ini kita disebutkan semua sholat. Bukan hanya Jumatan. Jadi semua sholat niku gini oleh imam niki tenggoni pundi Imam Ad-Darqutni teng kitab Al-Qurtubi dikatakan inna masalul muhajir ila sholati kama salillahi yudi al-badarata. Sak temene koyok ganjarane wong sing cepet-cepet berangkat marang sholat iku koyok wong sing kurban unta. Niku diperinci maneh lek mati unta sapi, mati sapi. Wedhus domba nggih, mati wedhus jago, mati jago unta. Niku hadisnya memang ada. Dan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya semua sholat itu baik dilakukan awal waktu. Semuanya. Maksudnya sholat fardu 5 waktu itu paling baik dilakukan adalah di awal waktu. Hadisnya jelas khairul a'mali as-sholatu fi awali waktiha. Saat bagus-bagusnya amal itu adalah sholat di awal
waktu. Dan itu kita yang bermadzhab Syafi'i di wilayah sini di Indonesia, itu awal waktu langsung sholat langsung jamaah, itu masuk waktu adzan langsung lari adzan jamaah, karena sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktu. Niku menurut Imam Syafi'i. Tapi enten pendapat yang mungkin kita baru tahu. Menurut Imam Abu Hanifah, akhirul waktu afdol. Sing apik ku akhir waktu. Terus Imam Abu Hanifah. Mungkin akan paham. Sing paling apik adalah akhir waktu, li'annahu waktul wujubi, karena itu ada sesungguhnya itu adalah waktu yang wajib. Jadi jenengan biasa sembahyang akhir waktu wis pindah ke madzhab Abu Hanifah mawon. Pendapat Imam Abu Hanifah iku tengriki akhir waktu afdal. Akhir waktu sing afdal li'annahu wujub li'annahu waktul wujubi, karena sesungguhnya itu adalah waktu wajib. Itu adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Malik niki yang mungkin sing nate ngaos Bukhari nate kepireng niki, Imam Malik itu membagi beberapa pendapat. Adapun subuh dan maghrib awal waktu itu adalah yang terbaik. Jadi subuh kali maghrib itu dilakukan sing apik itu adalah awal waktu. Niku menurut Imam Malik. Lah sementara Isya niki teng hadis Bukhari wonten, hadis Bukhari wonten. Maka lek nate ngaos Bukhari nate insyaallah nate eling waktu hadis iki. Lek Isya iku sing apik dilakukan ning pertengahan malam. Nabi Allah terusane liman qadara alaihi, bagi yang mampu. Jadi sholat Isya itu sing apik gak saiki, engko jam 12 bengi. Niku sing apik liman qadara alaihi, bagi mereka yang mampu. Jadi sholat Isya itu sing sae bukan di awal waktu. Hadisnya niku sahih. Di nisfil lail, di pertengahan malam. Niku hadisnya panjang. Pokoknya ceritanya sahabat niku ngantosi Kanjeng Nabi sampai tengah wengi untuk menunaikan sholat Isya. Jadi jenengan lek sholat jam 12 bengi niku ono dalil, ono hadis sahih. Tapi lek sholat zuhur niku menurut Imam Malik, Imam Maliki niku Imam Malik boten remen lek sholat zuhur pas wayahe awal waktu. Bahkan dikatakan tilka sholatul khawarij, itu adalah sholat yang sing khawarij. Jadi tadi ada hadis lagi, ada hadis lek ternyata Kanjeng Nabi pernah sholat zuhur di awal waktu, sholat zuhur di awal waktu. Nah, untuk mengenai hadis ini, komprominya ternyata seperti ini tentang tafsir Al-Qutubi. Lek pas wayahe musim panas, itu Kanjeng Nabi sholat zuhurnya itu diakhirkan. Tapi lek pas wayahe musim adem, itu Kanjeng Nabi sholat zuhurnya diawalkan. Jenengan eco urip teng nggone Indonesia negara tropis niki enak saenak-enak. Teng Arab niku lek kadung panas niku panas naudzubillah. Niku kula haji niku pernah sampai menyentuh 45 derajat, 46 derajat. Aman ben biru 45. Panas gak karo-karo 45. Tapi lek musim dingin niku tahu sampai 85 ngoten tahu. Tapi kalau dereng nate menangi musim dingin teng mriku. Ngeten biasa kan Oktober, November, Desember niku musim dingin. Niku musim dingin sampai 8 derajat sampai 5 derajat. Angke ini sampai nyetel AC nomor 18 kan habis kademen. Wis kademen sampai nang Batu teng Malang mungkin piro, mungkin selikur, mungkin pinten derajatnya itu saja sudah dingin. Niku teng Mekah, di teng Arab itu kalau musim dinginnya luar biasa, kalau musim panasnya luar biasa. Sehingga apa? Lek Kanjeng Nabi musim panas, iku sholat zuhure rada akhir. Tapi lek musim dingin itu sholatnya awal waktu sholat zuhur. Sementara sholat asar, menurut Imam Malik itu fatah dimuha afdol. Sholat asar itu adalah afdol untuk berada di awal waktu. Tapi
Niki kuncinya teng memiliki wala khilafa min fi madhabina anna ta'khir sholati raja'al jama'ati afdhalun min taqdimiha. Tidak ada perbedaan sama sekali nggih. Kabeh niki man niku yo tetap sholat jamaah itu lebih utama. Jadi kabeh niku nek dilakoni sholat jamaah. Bahkan nggih kita mengakhirkan sholat berharap untuk sholat jamaah itu lebih baik daripada melakukan sholat sendiri di awal waktu. Ini tidak ada perbedaan mazhab sama sekali. Jadi kita mengakhirkan sholat, wis aku kok tak sholat isya jam 2 jam 3 engkau jamaah mbek konco, itu lebih baik daripada sholat isya sendirian di awal waktu. Jadi kuncinya ini tenggone jamaah. Jadi jamaah itu mas nanggone akhir waktu itu tetap luwih apik timbangane sholat dhewe nanggone awal waktu. Bahkan habis sinten mawon seperti itu. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Ini masyhur mazhab Syafi'i nopo mawon sholat jamaah itu walaupun di akhir waktu itu lebih utama daripada sholat sendiri di awal waktu. Niku mangko kabeh dengan catatan jamaah. Lek boten jamaah nggih boten. Jadi pokok jamaah itu sing pasti sudah pasti keutamaannya. Sudah pasti keutamaannya. Lanjutan ayat Aynama takunu bikumu wa jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir At-Tabari dikatakan fi ayyi makanin wa buq'atin tahlikuna fihi ya'ti bikum wa jami'an yaumal qiyamah. Dimanapun kamu berada, itu maksudnya di tempat manapun, di daratan manapun kalian binasa, tahlikuna rusak, dikubur awak kita itu rusak, di mana saja itu semua kita akan dikumpulkan kembali pada hari kiamat. Ono sing mati nang pucuke bumi sebelah mana saja. Ono sing mati nang jero lautan, misalnya kecelakaan pesawat terus pesawatnya terjun nang laut, jajannya tidak ditemukan. Umpama ono wong sugih terus lek mati dikubur nang Mars atau dikubur nang bulan misalnya. Itu semua ketika kiamat pasti akan dikumpulkan kembali. Ya lo baca wis kirana wis niku tulisane innallaha ala kulli syai'in qadir. Wis dimanapun kalian mati terus lek wonge gak sepira nggih mati lazime wong mati yo binasa menjadi hancur menjadi tulang belulang. Umume orang meninggal kan seperti itu. Walaupun 1-2 orang sing mayit cek utuh enten seperti itu, tapi umumnya ketika meninggal kita hancur menjadi tulang belulang. Dari tulang belulang balik mana dari jasad mana ketika dikumpulkan ya jelgernya teman dikumpulkan kembali. Ya apa caranya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi teng ayat ini Allah mendorong orang-orang yang beriman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba untuk beramal baik di dunia. Sebab apa? Amal yang baik di dunia ini akan menjadi bekal di akhirat nanti. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Awak dhewe kita teng dunya fastabiqul khairat, nandur paneni meninang akhirat. Mugi-mugi kita sedaya digolongkan orang-orang yang panen kebaikan di akhirat sehingga kita masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap sematan mugi-mugi nanti keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrishu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunni wa tukrimuna biha bis-sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina
biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa adyafana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa barik alaihi wa sahbihi adad ma khalaqta wa shaqta wa ahmata wa hid ila yaumin tusyrifu al khalqa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin